Halo, saya Henisri Utami dengan NIM 185130022. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu X dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi antara garis Y sama dengan X ditambah 1 dan kurva Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Oke, untuk langkah yang pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan dulu grafik 3D-nya. Caranya kita pilih menu yang ada di pojok kanan atas yang ini, kemudian pilih 3D grafik. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya kita buat slider dahulu. Caranya kita pilih menu yang ini, kemudian pilih slider dan kalian bisa klik di mana saja. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pilih dulu angle atau sudut yang ini. Setelah itu, saya ganti dulu alfanya dengan 360. Nah, nilai maksimumnya yaitu 360 dan ketinggiannya yaitu 1. Nah, untuk ketinggian kita bebas bisa memilih angka berapa saja. Nah, tetapi di sini saya memilih 1. Nah, selanjutnya langsung saja klik OK. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa atur posisinya. Nah, saya ingin menyimpannya di sini. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita inputkan fungsi yang pertama, yaitu X plus 1, kemudian enter. Nah, pada grafik muncul berupa garis seperti ini. Nah, kemudian kita inputkan juga fungsi yang kedua, yaitu X pangkat 2, kemudian enter. Nah, pada grafik muncul tampilan berupa kurva seperti ini. Nah, untuk fungsi yang pertama terdefinisi oleh fx dan untuk fungsi yang kedua terdefinisi oleh gx. Nah, langkah yang selanjutnya kita menentukan titik perpotongan antara kurva dan garis ini. Caranya kita pilih menu point A yang ini, kemudian pilih intersect, kemudian klik pada kurva dan juga klik pada garis. Nah, maka muncul titik perpotongan antara garis dan kurva, yaitu titik A dan titik B. Nah, pada grafik 3D juga sama, yaitu muncul bentuk kurva dan juga garis. Nah, yang selanjutnya kita bisa menampilkan nilai dari titik perpotongannya. Caranya kita klik kanan pada titik perpotongan, kemudian pilih setting, kemudian pada show label ganti dengan name and value. Nah, yang ini maka muncul nama dan nilai seperti ini. Untuk titik perpotongan yang kedua juga sama, kita klik dulu, kemudian show labelnya ganti oleh name and value. Nah, maka muncul nama dan nilainya. Kemudian kita juga bisa memunculkan fungsi pada grafiknya. Caranya kita klik dulu pada fungsinya. Ini untuk fungsi yang pertama. Nah, maka langsung muncul pada garis. Nah, ini untuk fungsi yang grafik garis. Kemudian ini untuk kurvanya kita bisa tampilkan juga. Caranya sama, pilih show label, kemudian name and value. Nah, kita close dulu. Kemudian muncul fungsi dari kurvanya, yaitu G sama dengan X kuadrat, dan fungsi dari gerak garisnya yaitu X ditambah 1. Nah, setelah itu yaitu menentukan luas antara kurva dan garis ini. Caranya kita inputkan integral, kemudian pilih integral between yang fungsinya ada 2 dan ada start value atau end value-nya atau nilai batas awal dan batas akhirnya. Nah, untuk fungsi yang pertama kita masukkan fx karena fungsi yang pertama terdefinisi oleh fx, dan masukkan juga fungsi yang kedua yaitu gx. Kemudian untuk start value-nya yaitu
terdefinisi oleh A. Jadi kita inputkan X, A. Seperti ini. Kemudian untuk n value-nya terdefinisi oleh B atau yang ini. Kita inputkan X, B. Kemudian enter. Nah, maka muncul daerah penyelesaian luasnya, yaitu dengan nilai A sama dengan 1,86 satuan luas. Kita juga bisa ganti A ini dengan luas supaya bisa lebih jelas. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengkontraskan warnanya, warna daerah penyelesaiannya. Caranya klik kanan pada daerah penyelesaian, kemudian pilih ini, pilih menu ini, kemudian kita kontraskan seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita inputkan surface. Nah, kita pilih format yang paling panjang, yang ini. Untuk expression yang pertama yaitu A, untuk expression yang kedua yaitu FA cos B, dan untuk expression yang ketiga FA sin B. Kemudian untuk parameter yang pertama yaitu A, untuk start value yang pertama yaitu XA, dan untuk end value yang pertama yaitu XB. Kemudian untuk parameter yang kedua yaitu B, dan untuk start value-nya yaitu dari 0, end value-nya alpha. Kemudian enter. Nah, pada grafik 3D muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini adalah fungsi fx yang mengelilingi sumbu x. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan fungsi gx. Caranya sama, kita inputkan surface dan pilih format yang paling panjang, yang ini. Kemudian expression yang pertama kita ganti dengan A, expression yang kedua dengan GA karena ini mencari fungsi yang kedua, cos B. Expression yang ketiga yaitu GA sin B. Dan untuk parameter yang pertamanya yaitu A, start value-nya masih sama XA, dan end value-nya XB. Kemudian untuk parameter variabel yang kedua yaitu B, start value-nya dari 0, end value-nya alpha. Nah, kemudian enter. Maka tampilannya menjadi seperti ini pada grafik 3D. Kemudian kita mencari volume benda putar yang mengelilingi sumbu X ini. Nah, caranya kita inputkan P sama dengan P spasi integral. Nah, kita pilih yang tadi yaitu integral yang ini, integral between. Kemudian fungsinya kita ganti oleh fx. Nah, untuk mencari volume, fungsinya kita harus kuadratkan seperti ini. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu gx dikuadratkan juga, dan untuk start value-nya masih xa dan end value-nya x B. Jangan lupa antara integral dan V-nya harus ada spasi. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Jadi, kita bisa mengetahui volume dari benda putar yang mengelilingi sumbu X yang dibatasi oleh garis X sama dengan 1 dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, yaitu volumenya 11,71 satuan volume.
Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.